Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok prakarya SMA Negeri 12 Luwu. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video pembelajaran terkait materi wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Baik, langsung saja kita simak video penjelasannya. Bagian A, perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nomor 1, ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Rencana dalam berwirausaha perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan keberlangsungan usaha. Analisis usaha ini juga dapat digunakan untuk mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan, bauran produk, investasi, pengembangan staf, pengendalian usaha, pengendalian biaya, dan lain sebagainya. Adapun faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangannya yaitu faktor keuntungan, faktor penguasaan teknis, faktor pemasaran, faktor bahan baku, faktor tenaga kerja, faktor modal, faktor resiko, faktor persaingan, faktor fasilitas dan kemudahan, serta faktor manajemen. Adapun tugas yang perlu diperhatikan oleh seorang wirausaha adalah mempertimbangkan hal-hal berikut. A. Jenis usaha kerajinan yang sesuai dengan hasrat dan minat. B. Jenis usaha kerajinan yang benar-benar akan membawa suatu keuntungan. C. Jenis usaha kerajinan yang mudah mengurus dan mengerjakannya. D. Jenis usaha kerajinan yang mudah memeliharanya, dan masih banyak lagi. Nomor 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Faktor-faktor sumber daya yang mendukung keberhasilan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yaitu faktor manusia, faktor keuangan, faktor organisasi, faktor perencanaan, faktor mengatur usaha, faktor pemasaran, dan faktor administrasi. Nomor 3. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ada beberapa aspek penting dalam perencanaan administrasi usaha yaitu mengurus izin usaha, penetapan besarnya retribusi, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, pengurusan pajak, membuka rekening bank, tanda daftar perusahaan atau TDP, serta analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Nomor 4. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ada 3 elemen penting dari sasaran atau target sebuah promosi yaitu pembentukan merek atau branding, layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi, serta menciptakan kesetiaan pelanggan. Adapun kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengomunikasikan produk dan merek usaha yaitu dengan cara penjualan personal atau personal selling, iklan atau advertising, promosi penjualan atau sales promotion, publikasi atau publication, sponsorship, serta komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli atau point of purchase. B. Sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Kerajinan pada awalnya adalah budaya tradisional yang menjadi komoditi negara yang dapat meningkatkan devisa. Berdasarkan bahannya, produk kerajinan dari bahan limbah dapat dibagi menjadi 2, yaitu kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dan kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Dijelaskan beberapa produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. A. Kerajinan dari limbah bunga kering. Limbah bunga kering dapat dimanfaatkan untuk karya kerajinan yang sangat indah. Contohnya, bunga hias, hiasan buku, hiasan dinding, dan lain-lain. B. Kerajinan dari limbah kayu. Limbah kayu dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan yang bermutu. Terbukti dari banyaknya produk kerajinan yang terbuat dari limbah kayu. C. Kerajinan dari limbah tempurung kelapa. Tempurung kelapa biasa disebut juga dengan batok. Batok biasanya banyak terdapat pada daerah pesisir pantai yang banyak ditumbuhi pohon nyur atau pohon kelapa. D. Kerajinan dari limbah akar bambu. Limbah akar bambu biasanya hanya dibakar. Limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai barang seni yang sangat indah. E. Kerajinan dari limbah tulang ikan.
Limbah tulang ikan dapat dibuat menjadi kerajinan yang sangat unik. Ragam kerajinan tangan dari bahan tulang ikan sangat bervariasi, seperti perhiasan gelang dan kalung atau miniatur. F. Kerajinan dari limbah kulit kerang. Limbah kulit kerang atau cangkang kerang dapat dibuat kerajinan yang indah dan unik. G. Kerajinan dari limbah botol plastik. Botol plastik bekas bisa kita jadikan sebagai souvenir yang sangat cantik dan berkualitas. Pemanfaatan limbah botol plastik dapat memberikan penghasilan tambahan. H. Kerajinan dari limbah styrofoam atau gabus. Styrofoam merupakan limbah anorganik yang sangat sulit hancur oleh tanah. Sampah styrofoam ini dapat dimanfaatkan untuk kerajinan yang unik dan indah. I. Kerajinan dari limbah karet ban. Limbah karet ban dapat dimanfaatkan untuk produk kerajinan yang unik dan indah. Contoh produk dari ban bekas yang bisa dibuat yaitu kursi, meja, dan furnitur yang lainnya. J. Kerajinan dari limbah kaleng. Limbah kaleng merupakan sampah dari produk industri dan beberapa makanan yang diawetkan. Contohnya minuman penyegar, nutrisari buah, daging kornet, dan sebagainya. K. Kerajinan dari limbah botol kaca. Limbah botol kaca merupakan salah satu limbah rumah tangga. L. Kerajinan dari limbah logam. Limbah logam yang berbahaya ternyata dapat dimanfaatkan untuk produk kerajinan. Berbagai limbah logam dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam miniatur, contohnya kapal laut, sepeda motor, mobil, robot, hewan, atau manusia. 2. Manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. A. Manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai. B. Manfaat kerajinan sebagai benda hias. 3. Potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Dilihat dari kondisi wilayahnya. A. Daerah pesisir pantai atau laut biasanya tersedia cangkang kerang, tulang ikan, tempurung kelapa, sabut kelapa, dan lain-lain. B. Daerah pegunungan biasanya tersedia biji-bijian kering, buah-buahan kering, kulit durian, dan lain-lain. C. Daerah pertanian biasanya tersedia bijian kering, kulit pohon kering, dan lain-lain. D. Daerah perkotaan biasanya tersedia kulit karang, kemasan plastik, botol plastik, dan lain-lain. 4. Perencanaan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. A. Menentukan bahan atau material produk kerajinan. B. Menentukan teknik produksi. Bagian C. Perhitungan titik impas atau break-even point adalah titik impas di mana posisi, jumlah pendapatan, dan biaya yang sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan apapun kerugian dalam suatu perusahaan. Manfaat analisis break-even point atau BEP adalah jumlah penjualan minimal harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, jumlah penjualan harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Yang ketiga, seberapa jauhkah yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Yang keempat, seberapa jauhkah kekurangannya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Analisis break-even point atau BEP dapat digunakan oleh usahawan untuk berbagai pengambilan keputusan, antara lain mengenai A. Jumlah minimal produk yang harus dijual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. B. Jumlah penjualan yang harus dipertahankan karena perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, besarnya penyimpanan penjualan berupa penurunan volume yang terjual agar perusahaan tidak menderita kerugian. Selanjutnya adalah komponen perhitungan titik impas usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ada beberapa istilah yang perlu diketahui dalam analisis BEP. Yang pertama yakni biaya tetap. Biaya tetap termasuk biaya yang sama, terlepas dari beberapa banyak jumlah barang yang kalian jual. Seluruh biaya mendirikan usaha, seperti biaya sewa, asuransi, dan komputer, dianggap sebagai biaya tetap karena kalian harus menetapkannya sebelum kalian menjual barang. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel meliputi biaya yang ditimbul terus-menerus yang diserap dengan setiap unit yang kalian jual. Berikutnya adalah menghitung biaya pokok produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang.
Jika kalian bisa secara akurat memprediksikan biaya dan penjualan, menghitung BEP hanya sebuah perhitungan matematika yang sangat mudah. Penetapan harga sangat penting dalam perhitungan BEP. Kalian tidak akan dapat memprediksi pendapatan jika kalian tidak tahu berapa harga per unit produk yang nantinya akan dijual. Dari persamaan di atas dapat menghasilkan rumus BEP sebagai berikut, yakni BEP sama dengan biaya tetap atau harga jual per unit dikurang biaya variabel. Kalkulasi rumus ini akan memberitahu kalian jumlah unit produk yang harus terjual agar tercapai titik impasnya. Di atas titik BEP, setiap unit tambahan yang terjual akan meningkatkan keuntungan yang disebut dengan unit contribution margin, di mana diidentifikasikan sebagai setiap jumlah unit yang memberikan kontribusi, menutupi biaya tetap, dan meninggalkan keuntungan. Adapun rumusnya sebagai berikut, yakni unit contribution margin sama dengan harga jual dan biaya variabel. Selanjutnya adalah evaluasi hasil perhitungan titik impas atau BEP, usaha kerajinan dari limbah bangun datar. Analisis break-even merupakan suatu analisis yang digunakan oleh manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Analisis break-even point memiliki manfaat sebagai berikut, yakni yang pertama untuk mengetahui hubungan volume penjualan atau produksi, yang kedua sebagai sarana perencanaan laba, yang ketiga sebagai alat pengendalian, yang keempat sebagai bahan pertimbangan. Sekian penjelasan materi yang dapat kami paparkan. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Stay safe semuanya. Salam dari kami, Minecraft Squad. Jangan lupa ya subscribe channel kami dan nantikan video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesulitan keberlangsungan ya, membuka rekening bank bang. 3. Program pemasaran. G. Faktor administrasi.